Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, para pemirsa kaum muslimin dimanapun Anda berada, di antara nikmat yang wajib kita syukuri yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, yakni di antaranya adalah nikmat disempurnakannya agama Islam. Dengan nikmat disempurnakannya agama Islam, Islam mengajarkan seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam perkara hak waris. Dan insyaAllah ta'ala di kesempatan pagi hari ini, tema kajian yang akan kita bahas, yakni seputar tentang hak waris dan solusinya. Karena permasalahan-permasalahan ini banyak terjadi konflik di tengah kaum muslimin. Tidak sedikit di antara saudara saling membunuh. Tidak sedikit di antara anak saling bertikai, saling berkonflik. Nah, bagaimana Islam mengajarkan dan memandang tentang masalah ini? Dan insyaAllah ta'ala selama lebih kurang 90 menit ke depan, kita akan membahas ini. Tentu saja saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh guru kita Ustadz Amin Nur Bait, hafizahullahu ta'ala, yang nanti insyaAllah akan menemani kita mengenai tentang polemik harta waris dan solusinya. Dan tentu saja agar permasalahan ini lebih bisa kita ambil manfaatnya, kami mengundang Anda, bagi kaum muslimin dimanapun berada, bagi yang ingin bergabung dalam segmen soal jawab, kami mempersilahkan. Kami memberikan 2 layanan telepon bagi Anda yang ingin bertanya terkait dengan pembahasan kita di kesempatan siang hari ini. Bagi yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk bisa menghubungi di nomor 021-891-06135. Atau bagi pemirsa yang ingin bertanya melalui layanan telepon yang lain, kami persilahkan di nomor 0811-900-7912. Bagi pemirsa yang ingin bertanya melalui layanan interaktif, melalui pesan singkat, bisa juga mengirimkan pertanyaan di nomor 0811-900-7913. InsyaAllah ta'ala nanti selesai Ustadz memberikan muqaddimah dan memberikan poin-poin penting terkait tentang polemik hak waris, kita akan menyimak nanti poin-poin tersebut, dan setelah itu kami akan memberikan kesempatan bagi Anda untuk bisa bersoal jawab. Baik, alhamdulillah kita telah terhubung dengan Ustadz dari kediaman beliau. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, gimana kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ustaz, khair, insyaallah. Insyaallah. Amin, amin. Gimana, Ustaz? Insyaallah. Hari ini temanya cukup berbeda dengan tema-tema sebelumnya, Ustaz. Masya Allah, ini pelengkap dari kajian fikih muamalah, yaitu muamalah dalam masalah keuangan keluarga. Masya Allah, betul, Ustaz. Karena tidak sedikit, Ustaz, tema yang akan kita angkat ini, khususnya mungkin di daerah Bekasi dan sekitarnya, dan umumnya mungkin di tempat-tempat yang lain juga, Ustaz. Banyak permasalahan-permasalahan yang muncul dengan tema yang akan kita bahas. Tadi di mukadimah awal, Ana menyampaikan banyak di antara saudara-saudara kita, Ustaz, terkait dengan hak waris itu tidak sedikit, Ustaz, tadi yang sampai memang bunuh-membunuh. Nah, mungkin nanti kita akan mendengarkan pemaparan dari Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Untuk menyingkat waktu, kami berikan kesempatan kepada Ustaz. Falyatafaddal masykuran. Masya Allah, jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan waktu duha ini, jam 9 waktu Indonesia Barat lebih 10 menit ya. Bersama Ahsan TV dan ANB Channel kita bisa belajar bersama, dan insya Allah di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang efek samping dan resiko
ketika seseorang tidak memahami hukum Allah Subhanahu wa taala dalam masalah pembagian warisan. Sehingga tak jarang kita jumpai sebagaimana tadi disampaikan dalam muqaddimah oleh akhuna al-fadil Abdurrahman, ada keluarga yang mereka pecah silaturahmi, ada saudara yang mereka bermusuhan, bahkan saling membunuh disebabkan karena rebutan harta warisan. Sehingga mereka mengorbankan sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu rahim, hubungan silaturahmi, yang jauh lebih berharga, dalam rangka untuk memperjuangkan harta yang mungkin nilainya pasti akan fana, pasti akan binasa di dunia ini. Karena tidak ada satupun harta yang akan kekal, kecuali yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan harta yang dimiliki oleh seorang hamba pasti akan binasa. Namun sesuatu yang fana seperti ini dijadikan sebagai objek rebutan, bahkan sampai mereka saling membunuh, mereka saling membantai, mereka saling bertikai. Yang dikorbankan adalah sesuatu yang wajib untuk dijaga. Yaitu apa? Yang wajib untuk dijaga, menjaga hubungan silaturahmi. Karena menjaga hubungan silaturahmi termasuk bagian dari yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, salah satu di antara sifat orang kafir adalah wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ardh. Mereka memutuskan sesuatu yang Allah perintahkan untuk disambung. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala. Mereka memutus sesuatu yang Allah perintahkan untuk disambung. Dan ahli tafsir mengatakan yang dimaksud memutus di sini adalah memutus hubungan. Yang Allah perintahkan untuk disambung di sini adalah menyambung silaturahmi. Perbuatan orang kafir, mereka suka memutus silaturahmi. Meskipun tidak jarang ada sebagian di antara kaum muslimin yang tiru-tiru perbuatan seperti ini. Lalu dia memutus hubungan silaturahmi disebabkan karena rebutan harta. Baik, karena itulah salah satu di antara manfaat besar ketika seorang hamba belajar tentang masalah fikih waris adalah dia akan lebih menyadari terkait posisi dirinya sebagai seorang hamba Allah yang diikat dengan aturan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada masing-masing hamba untuk mengikuti aturan itu. Ada sebuah buku yang alhamdulillah Allah mudahkan bagi kami untuk menulisnya. Buku yang berjudul Pengantar Ilmu Waris. Buku ini sudah selesai kita bedah ya. Di ANB Channel ada sekitar 30-an episode ya. Dalam buku ini saya sebutkan 22 contoh kasus dan beberapa soal perhitungan tentang masalah warisan. Dan di bagian muqaddimah sebelum kita belajar masalah warisan, di situ saya sebutkan poin penting yang perlu kita ketahui. Pertama, seperti yang kita tahu, ilmu waris ini termasuk di antara ilmu yang paling mudah untuk dilupakan. Ilmu yang paling mudah dilupakan. Kenapa paling mudah dilupakan? Karena masalah perhitungan itu bagi sebagian orang mereka nggak suka. Seperti yang kita tahu, pelajaran matematika itu kan pelajaran yang paling nggak disenangi. Sehingga karena ini melibatkan perhitungan, maka ilmu seperti ini paling tidak disuka orang. Dan menghafal angka itu lebih sulit dibandingkan menghafal kalimat. Sementara dalam masalah warisan itu banyak sekali hafalan-hafalan angka. Ini nanti dapat sekian, dapat sekian jika seperti ini, dapat sekian jika seperti ini. Sehingga harus menghafal angka. Orang kalau menghafal angka, potensi kepleset lebih gede dibandingkan menghafal kalimat. Sehingga dengan faktor inilah membuat sebagian orang itu gampang melupakan ilmu waris. Meskipun dia sudah belajar, kadang kemudian dia lupa. Baik. Karena itu di muqaddimah kami sebutkan orang yang belajar ilmu waris itu ada dua tingkatan.
Pertama adalah masyarakat muslim secara umum. Kelompok ini tidak dituntut untuk bisa memahami secara utuh masalah-masalah warisan. Namun hanya kaidah-kaidah umum dalam masalah warisan. Nah, kaidah umum itu berbicara tentang fikih warisan. Yang itu insya Allah jauh lebih mudah untuk dihafal. Contohnya apa, Pak? Contoh kaidah umum. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Bagi anak laki-laki, dia mendapatkan jatah warisan 2 kali wanita. Itu contoh kaidah umum. Contoh kaidah umum yang lain. Beda agama nggak bisa saling memberikan warisan. La yarisul muslimul kafir walal kafirul muslim. Seorang muslim tidak bisa memberikan warisan kepada orang kafir nggak bisa memberikan warisan kepada muslim. Dan masih banyak kaidah-kaidah umum yang lainnya. Ketika masyarakat awam paham kaidah umum seperti ini, nanti ketika di lapangan diterapkan hukum warisan yang berdasarkan penjelasan para ustadz, dia bisa untuk menerimanya. Karena dia sudah memahaminya. Berbeda dengan kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua adalah para talibul ilmi, yaitu para pembelajar. Untuk kelompok yang kedua ini dituntut memahami aturan warisan secara detail, hingga bisa menyelesaikan kasus sampai pada tahap perhitungan. Karena dia harus menjadi rujukan bagi kelompok pertama. Kalau kelompok pertama itu memahami kaidah umum, kalau kelompok yang kedua itu harus bisa menjadi rujukan bagi kelompok yang pertama. Sehingga dia dituntut untuk paham masalah secara detail, bisa melakukan perhitungan, bisa menyelesaikan sampai akhir. Ini untuk kelompok yang pertama. Untuk kelompok yang kedua, yaitu para talibul ilmi, para pembelajar. Tapi kalau masyarakat umum tidak dituntut demikian. Kenapa kok dibuat 2 kelompok seperti ini? Karena melihat masalah tujuannya. Karena melihat dari sisi tujuan. Tujuannya itu berbeda. Untuk masyarakat umum, target mereka belajar ilmu waris lebih sederhana. Yaitu memberikan pemahaman secara utuh terkait hukum Allah dalam masalah pembagian warisan. Jadi hanya sebatas mengajarkan prinsip-prinsip umum. Dengan maksud agar nantinya ketika dia mendapatkan arahan dari seorang ustadz dalam membagi warisan, dia bisa menerima dengan baik. Karena apa? Dia sudah punya muqaddimah. Dia sudah punya muqaddimah, sudah pernah belajar tentang ilmu waris. Sehingga dia lebih siap untuk menerima. Lain halnya kalau orang belum punya muqaddimah. Kalau belum punya muqaddimah, bisa jadi dia komentar. Ada banyak orang yang dia tidak bersedia menerima hukum syariat dalam pembagian waris. Bahkan ada tuduhan yang mengatakan hukum warisan yang diatur dalam Islam itu tidak relevan dengan zaman sekarang. Nah, kenapa? Karena wanita di zaman sekarang banyak di antara mereka yang sudah menjadi tulang punggung keluarga. Lalu jika dia dikasih jatah warisan setengah dari lelaki, ini kan berarti tidak adil. Kami hanya bisa memberikan komentar. Ungkapan semacam ini muncul karena mereka tidak pernah menerima muqaddimah tentang seputar belajar ilmu waris. Mereka belum punya muqaddimah. Sehingga mereka belum bisa menerima dengan baik hukum syariat dalam masalah warisan. Padahal sebenarnya jamaah ya. Sebenarnya begini. Harta waris itu harta siapa sih? Harta waris itu yang punya siapa? Mayit. Yang punya adalah mayit. Kemudian ketika dia meninggal, maka harta itu nggak bisa dia bawa ke kuburan, nggak bisa dia bawa ke akhirat. Harta itu dia tinggalkan. Pindahlah hak miliknya menjadi milik ahli waris. Ahli waris sama sekali tidak punya peran dalam pengadaan harta itu. Itu murni dari usaha mayit, dari kerja mayit ketika si mayit masih hidup. Jadi ahli waris, peranmu apa? Sehingga
kamu kok rebutan untuk mendapatkan harta ini? Padahal ini kan bukan dari hasil kerja kamu, bukan jerih payah kamu, tapi ini hasil kerja dari mayit ketika dia masih hidup. Dari sinilah kita bisa memahami. Allah membuat aturan agar manusia nggak rebutan untuk mendapatkan sesuatu yang itu di luar pekerja, di luar jerih payahnya, di luar usahanya. Jadi kalau itu di luar usahanya, mau dikasih sedikit, dikasih banyak, kan tinggal terima saja, wong cuma dikasih. Paham mas saya? Jadi kalau orang itu dikasih, cuma dikasih. Mau dikasih banyak, dikasih sedikit, kan tinggal terima saja. Wong dia nggak dikasih juga nggak rugi. Anda coba bisa renungkan. Ahli waris itu kalau nggak dikasih warisan, rugi atau tidak? Rugi pak. Rugi apa? Ahli waris kalau nggak dikasih warisan, ruginya di mana? Lu kan dia sudah bekerja, kenapa dia nggak dikasih? Kerja apa? Wong kerjanya itu adalah, harta itu adalah hasil kerja orang tuanya. Hasil kerja mayit, bukan hasil kerja dia. Dia nggak punya kerja di situ. Dia bekerja untuk kepentingan dia, bukan untuk kepentingan mayit. Tapi pak, ini kan anaknya. Betul. Saya tidak berbicara hubungan antara dia dengan mayit. Namun kita berbicara dari sisi asal-usul harta itu ada, dimiliki oleh mayit. Apakah orang ini punya peran? Tidak. Terus kenapa dia rebutan? Padahal kalau nggak dikasih, dia nggak rugi. Lain halnya kalau begini ya. Ada orang yang sudah kerja, dia sudah mengeluarkan banyak tenaga, lalu dia nggak dapat apapun. Dia kerja tapi nggak dikasih gaji. Dia kerja tapi nggak dapat apapun. Nah silahkan Anda bilang dolim, itu yang nggak ngasih. Saya didolimi. Kenapa? Saya sudah kerja. Terus saya nggak dibayar. Baik, Anda didolimi. Anda berhak untuk nuntut. Tapi kalau masalah warisan, Anda nggak dikasih, apakah Anda didolimi? Tidak sama sekali. Anda tidak didolimi sama sekali. Terus kenapa kok harus sampai rebutan? Nah itu yang mengherankan. Padahal yang bagi itu Allah, bukan manusia. Dan tentu saja kita yakin Allah Maha Adil. Artinya mau dikasih banyak, mau dikasih dikit, mau nggak dikasih, itu sama sekali tidak merugikan bagi ahli waris. Makanya kadang kita merasa heran. Kenapa kok orang itu rebutan warisan? Ini kan berharga pak, harta. Betul, itu berharga dan itu harta. Ada orang punya harta, punya sesuatu yang berharga. Tetangga Anda misalnya, atau kawan Anda, atau orang lain yang Anda lihat dia kaya. Anda mendapatkan harta dari dia? Tidak. Kenapa Anda nggak punya harapan hartanya? Ya, karena dia bukan siapa-siapa saya. Nah, karena Anda tidak punya hubungan dengan dia, sehingga Anda tidak punya harapan terhadap harta dia. Ini adalah orang tua Anda. Anda punya harapan terhadap hartanya. Coba sikapi yang sama. Anda menanamkan sikap harta ini dengan harta itu sama-sama harta. Kalaupun saya nggak dikasih, memang hukum asalnya bukan milik saya. Dan kalaupun saya dikasih, mau dikit mau banyak kan Allah yang ngasih. Nah, disinilah kita bisa memahami fungsi belajar ilmu waris bagi masyarakat muslim. Ketika dia tahu bahwa Allah sudah menetapkan aturan, dia akan menjatuhkan pilihan pada hukum agama. Karena dia yakin yang paling adil dan yang paling benar adalah hukum Allah. Itu fungsi belajar ilmu warisan. Ya, meskipun ada sebagian orang yang menolak, ya, tidak mau belajar seperti itu karena repot. Mohon maaf, insya Allah Anda kalau belajar ilmu waris nggak repot. Untuk masyarakat umum insya Allah nggak repot. Karena sifatnya hanya memberikan doktrin, penekanan, hukum Allah itu yang benar, dan Allah ngasih hukum seperti ini, silahkan Anda terima. Baik. Dan kita juga perlu untuk melihat janji dan ancaman terkait hukum warisan. Di surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat
11-12. Allah menjelaskan tentang rincian siapa saja ahli waris dan jatahnya masing-masing. Kemudian di surat An-Nisa ayat 13 dan 14, Allah menyebutkan janji dan ancaman. Janji surga bagi yang mengikuti hukum Allah dan ancaman neraka bagi orang yang tidak mau mengikuti hukum Allah. Kita baca surat An-Nisa ayat 13. Tilka hududullah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Itulah aturan Allah dalam masalah pembagian warisan. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Kemudian di ayat 14, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududah yudkhilhu naran khalidan fiha. Siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya terhadap hukum waris yang telah Allah berikan, yang Allah telah turunkan kepada umat manusia, wa yata'adda hududahu, dan dia melampaui hukum Allah, tidak mau taat kepada hukum Allah, yudkhilhu naran khalidan fiha, maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka, kekal di dalamnya. Jadi warisan itu pemberian. Ahli waris tinggal menerima. Di luar apa? Di luar jerih payah dia, di luar tenaga dia, di luar kerja dia tinggal menerima. Yang bagi siapa? Allah. Yang bagi Allah. Ketika dia dikasih warisan atas pembagian yang Allah berikan, lalu dia ridho, Allah kasih tambahan. Apa? Masuk surga. Coba kurang apa? Ini kan nikmat ditumpuk nikmat. Nikmat ditumpuk dengan nikmat. Misalnya, saya mengumumkan kepada seluruh jamaah yang ada di depan saya. Hadirin yang hadir ya, Anda kan tidak hadir. Anda nonton lewat YouTube sama Ahsan TV. Bagi para hadirin, di belakang saya ada uang 100 juta. Semua yang ada di sini akan saya kasih duit. Saya janji, akan saya kasih duit. Akhirnya uang itu saya keluarkan. Ada misalnya anggaplah 100 orang. Tak bagi itu duit. Ada yang saya kasih banyak, ada yang saya kasih sedikit. Ya. Tergantung, ya terserah saya. Ya. Ini kamu yang tak kasih 10 juta. Ada yang cuma tak kasih 1 juta. Ada yang tak kasih 2 juta. Ada yang saya kasih sekian-sekian. Dah habis 100 juta. Semuanya udah dapat, tapi tidak rata. Ada yang dapat banyak, ada yang dapat sedikit. Lalu saya membuat aturan. Siapa yang ridho dengan pembagian saya, maka dia akan saya kasih emas 1 kilo. Tapi siapa yang gak ridho, akan saya masukkan ke dalam penjara. Setelah saya bagi, ada yang dapat banyak, ada yang dapat sedikit. Ada yang protes. Loh, kok ini gak sama? Padahal kita semuanya jamaah, kita semuanya punya hak. Kenapa kok gak sama? Kamu kenapa gak ridho? Karena gak sama, masuk penjara. Duit yang sudah saya kasih, saya ambil lagi. Ada yang gak ridho lagi, masuk penjara. Duit yang saya kasih, saya ambil lagi. Coba, kira-kira gimana? Dia rugi 2 kali. Dia rugi 2 kali. Ketika dia menerima harta itu, ternyata ditarik kembali. Dan dia dikasih hukuman. Lain dengan yang ridho. Yang ridho dia merasa senang. Terima kasih, saya sudah dikasih. Sedikit banyak gak apa-apa, yang penting pokoknya saya dikasih. Terima kasih, saya ridho dengan pembagian ini. Baik, kamu saya tambah. Ini 1 kilogram emas, silakan dibawa. Dia dapat nikmat berapa kali? 2 kali. Yang satu pembagian yang sudah dia terima. Yang satu adalah balasan tambahan. Disebabkan karena dia ridho dengan pembagian itu. Masya Allah. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala yang membagi warisan itu. Allah yang bagi, bukan manusia. Allah yang bagi. Si fulan dapat sekian, anak dapat sekian, suami dapat sekian, istri dapat sekian, orang tua dapat sekian. Allah yang bagi. Selesai Allah bagi,
Allah kasih janji. Siapa yang taat kepada aturan Allah dan dia ridha kepada ketetapan Allah, yudkhilhu jannat, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Nikmat 2 kali jemaah. Yang pertama dia dapat warisan, yang kedua dia dapat surga dari Allah. Sebaliknya, siapa yang durhaka kepada Allah, wa may ya'sillaha wa rasulah wa yata'adda hududa, siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, dan dia melampaui hukum yang telah Allah tetapkan, gak mau nurut terhadap hukum Allah, yudkhilhu nara, Allah masukkan dia ke dalam neraka. Dan tentu saja hartanya gak berkah, karena dia akan mendapatkan hukuman. Sehingga sangat disayangkan yang seperti ini, jemaah. Makanya kalau kita paham hakikat dari harta warisan, seharusnya kita ngerti ngapain harus diperebutkan. Ngapain harus diperebutkan? Anda merebut sesuatu yang Anda sendiri tidak punya andil dalam mendapatkannya, Anda tidak turut campur dalam jerih payah untuk mendapatkannya, memberikan tenaga untuk mendapatkannya. Ruginya apa kalau nggak dikasih? Wong Anda nggak keluar modal. Terus kalaupun Anda dapat, kemudian Anda ridha dengan ketetapan itu sesuai dengan apa yang Allah tetapkan, Allah kasih surga. Itu kan nikmat yang luar biasa. Dan nikmat yang kedua ini lebih abadi dibandingkan nikmat yang pertama. Baik. Kemudian di samping muqaddimah ini ada muqaddimah kedua yang barangkali perlu untuk kita sampaikan kepada kaum muslimin. Muqaddimah yang kedua adalah sebuah hadis yang disampaikan oleh Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha. Beliau bercerita, datang 2 orang Ansar menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyelesaikan sengketa warisan antara keduanya. Sementara masing-masing tidak bisa mendatangkan bukti maupun saksi. 2 orang Ansar ini rebutan warisan. Masing-masing gak punya bukti dan gak punya saksi. Sehingga nanti yang jadi acuan adalah penjelasan lisan dari masing-masing. Datang menghadap Nabi SAW. Mereka hanya menjelaskan dengan argumennya. Setelah mendengarkan argumen masing-masing, maka Nabi SAW hendak memutuskan. Dan sebelum beliau memutuskan, Rasulullah SAW itu memberikan sebuah muqaddimah, sebuah pengantar yang Masya Allah, betul ya apa kata ulama ya, dari hati sampai ke hati. Minal qalb ilal qalb. Dari hati sampai ke hati. Orang kalau ngasih nasihat itu serius, penekanannya serius, dan orangnya jujur, itu nancep Pak dalam hati. Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada 2 sahabat Ansar ini sebelum beliau memutuskan keputusan warisan. Bagaimana nasihat beliau? Innama ana bashar. Aku ini manusia biasa. Yang beliau itu tidak tahu hal yang gaib kalau tidak Allah kasih tahu. Wa innakum takhtasimuna ilayya. Dan kalian datang untuk rebutan warisan menghadap kepadaku. Wa la'alla ba'dakum ayyakuna alhana bihujjatihi min ba'din. Fa'aqdi nahwa ma asma'u. Dan bisa jadi salah satu di antara kalian ada yang lebih pintar menyampaikan argumennya dibandingkan lawan bicaranya, dibandingkan teman sengketanya. Fa'aqdi nahwa ma asma'u. Sehingga saya akan putuskan sesuai dengan apa yang aku dengar. Sementara saya tidak tahu realitas sebenarnya. Hanya berdasarkan argumen dari masing-masing. Lalu beliau ngasih peringatan. Faman qadaitu lahu bihaqqi akhihi syai'an fala ya'khudhu wa innama aqta'u lahu qit'atan minan nar. Kalian tuh lebih paham ya tentang kondisi real sebenarnya siapa yang lebih berhak di antara 2 ini.
Karena itu kalau aku putuskan, si fulan ini berhak dapat sekian. Padahal sebenarnya itu bukan haknya. Itu adalah haknya temannya, haknya saudaranya. Fala ya'khudhu, tolong jangan diambil. Fa innama aqta'u lahu qit'atan minan nar, karena hakikatnya saya telah memberikan sepotong neraka untuknya. Mau diambil silahkan, nggak diambil silahkan. Subhanallah. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam ketika mau membagi ini, beliau beristihad berdasarkan argumen dari masing-masing sahabat. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam pastikan, kalaupun nanti saya menyampaikan sebuah keputusan yang ternyata menguntungkan salah satu pihak, padahal sebenarnya dia tidak berhak, maka hakikatnya saya telah memberikan sepotong neraka untuknya. Mau dia ambil silahkan, mau dia tinggalkan silahkan. Masya Allah. Nasihat yang berasal dari hati, nancap dalam hati. Lalu sahabat ini setelah mendengar nasihat dari Nabi SAW, keduanya langsung menangis. Karena takut makan bara neraka. Coba kalau seperti ini Pak, bisa kita sampaikan kepada orang yang rebutan warisan. Sekarang Anda kumpul di sini, kumpul. Mana kakak, mana adik? Ini kakak, adik, semua keluarga sudah lengkap. Baik. Yang meninggal siapa? Kedua orang tua. Apa masalahnya? Rebutan warisan. Saya kasih tahu. Apa peran Anda dalam mendapatkan harta dari orang tua? Ya dulu orang tua kerja sebagai PNS, kerja seperti ini, lalu beliau dapat pensiunan. Apa peran Anda? Saya tanya, apa perannya anak? Ya, dulu orang tua yang kerja. Makanya, berarti Anda kan tidak punya peran. Itu adalah hasil kerja orang tua. Lalu beliau dapat harta. Sekarang beliau sudah meninggal dunia. Kira-kira, kalau beliau masih hidup, melihat anaknya rebutan seperti ini, orang tua senyum atau merengut? Senang atau senep? Masya Allah. Orang tua akan merasa marah, tidak suka kalau melihat anak-anaknya ditinggali harta, justru malah rebutan, jotos-jotosan, berantem. Ngerti gini, nggak usah saya tinggali harta. Mau ditinggali harta malah berantem. Baik, sehingga berantemnya bapak ibu ini itu justru akan membuat sedih orang tua andaikan beliau masih hidup. Lalu kenapa kok kalian rebutan? Maka siapa yang ingin merasa menang sendiri, pengen dapat lebih banyak, dia ini anak durhaka. Karena dia yang menjadi pemicu sengketa dalam antar saudara, menjadi pemicu sengketa rebutan warisan. Dia ingin merebut lebih banyak padahal itu bukan haknya. Akhirnya mereka malah berantem. Subhanallah. Dan kalaupun Anda menang, hakikatnya Anda sedang mengambil harta saudara Anda. Anda menang itu Anda mengambil harta saudara Anda. Ini masih saudara, diambil hartanya. Dan nanti di akhirat akan mendapatkan ancaman neraka. Maka Nabi SAW mengatakan, kalaupun dia menang, lalu dia mendapatkan sepotong harta, maka hakikatnya dia mengambil sepotong bara api neraka. Waliyadzubillah. Akhirnya setelah mereka sadar, dua sahabat Ansar tadi mengatakan, ya Rasulullah, biarlah hak saya untuk saudara saya saja. Subhanallah. Sehingga masing-masing ngomong seperti itu. Mereka berebut menolak untuk menerima warisan itu, padahal sebelumnya mereka rebutan untuk mendapatkannya. Loh, tadinya rebutan mendapatkan, sekarang kok rebutan nolak? Masya Allah. Kemudian Nabi SAW memberikan nasihat. Jika kalian sudah paham, silahkan kalian bagi berdua dan berusahalah untuk mencari kebenaran. Ya. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah dan versi pendeknya ada dalam Sahih Bukhari. Subhanallah,
betapa berkesannya nasihat Nabi SAW. Beliau mengubah kepribadian seseorang hanya dalam waktu sekejap. Tadi ya, nasihat dari hati itu akan nancap dalam hati. Kepentingan kita dari hadis ini adalah menjaga prinsip kehati-hatian yang diajarkan Nabi SAW. Jangan sampai mengambil hak orang lain, karena itu tidak akan pernah dibebaskan sampai kita meminta keikhlasan, sampai kita mengembalikan hak itu kepada orang yang kita ambil haknya. Sehingga bisa jadi Anda menang, bisa jadi Anda mendapatkan harta yang banyak, dan itu legal dalam undang-undang negara. Namun Anda perlu ingat, jika ternyata itu bukan hak Anda, maka sebenarnya yang Anda terima adalah serpihan neraka. Waliyadzubillah. Berarti dia akan mendapatkan ancaman untuk dihukum di neraka. Waliyadzubillah. Wallahu a'lam. Baik. Ini dua muqaddimah yang perlu kita pahami ya, agar harta warisan tidak menjadi sumber sengketa dalam sebuah keluarga. Pertama, mari kita sama-sama menyadari bahwa harta warisan itu murni pemberian, bukan hasil dari usaha kita. Kita nggak punya peran di sana. Maka ketika kita dapat, hakikatnya kita itu dikasih. Yang bagi siapa? Allah. Kalau Anda ridha, Allah janjikan masuk surga. Dan kalau Anda tidak ridha dan bahkan menyalahi hukum Allah, maka Allah berikan ancaman neraka. Waliyadzubillah. Dan yang kedua, ketika seseorang itu dia bisa mendapatkan harta padahal aslinya itu bukan miliknya, maka hakikatnya dia sedang mengumpulkan serpian-serpian bara api neraka. Karena dia mendapatkan sesuatu yang bukan haknya. Nah, wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nah, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan atas muqaddimah yang telah disampaikan kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil poin-poin penting dari apa yang tadi telah disampaikan oleh Ustaz. Baik para pemirsa Ahsan TV dan ANB Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tibalah saatnya kami berikan kesempatan bagi Anda untuk bisa bergabung dalam segmen soal jawab. Bagi pemirsa yang ingin bertanya secara langsung, kami persilakan untuk bisa menghubungi nomor di bawah ini, kami persilakan. Bagi yang ingin bertanya melalui layanan pesan singkat, kami persilakan juga untuk bisa mengirimkan pertanyaan di nomor di bawah ini, di nomor 0811 900 7913. Baik, sebelum kita berikan kesempatan bagi pemirsa, baik pemirsa Ahsan TV maupun pemirsa ANB Channel, kami persilahkan dulu bagi yang bertanya melalui layanan pesan singkat yang sudah sangat banyak sekali sudah masuk ke tim redaksi kami. Baik, kita akan bacakan satu persatu, jadi mohon bersabar bagi pemirsa yang bertanya melalui layanan pesan singkat. Baik, yang pertama Ustaz kita bacakan dari Saudara Indra di Batam. Beliau bertanya tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukum pembagian waris yang belum dibagikan ibu yang masih hidup, sedangkan ayah kami sudah meninggal? Mohon nasihat dan penjelasan dari Ustaz. Jazakumullahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Baik. Terkadang ada satu kasus ya, di mana ada salah satu di antara ahli waris yang beliau itu menjadi penghalang pembagian warisan. Karena ya mungkin merasa ibu masih hidup atau faktor yang lainnya. Dan salah satu di antara yang paling sering kita jumpai adalah posisi ibu. Posisi istri mayit. Kita mengakui ibu adalah orang yang wajib untuk dihormati anak. Tapi itu bukan alasan bagi sang ibu untuk mendolimi anak. Anak wajib berbakti kepada orang tua, kepada ibunya. Tapi ibu tidak boleh mendolimi anak. Dan termasuk kezaliman ketika orang tua itu menahan hak anak. Dia menahan hak anak. Anak berhak untuk mendapatkannya. Tapi ditahan. Kenapa ditahan? Karena dia ditahan karena mungkin faktor sang ibu tidak mau bagi dan seterusnya.
Nah, salah satu di antara contoh yang mudah kita jumpai ini. Ada seorang suami yang meninggal, ahli warisnya adalah istri dan 3 anak misalnya. Salah satu dari anaknya ini dia miskin, butuh harta. Dia miskin, butuh harta. Dia minta, saya berharap warisan bapak bisa segera dibagi, agar saya bisa mendapatkan harta dari situ. Tapi ibu menghalangi. Ibu masih hidup kok, sudah mikir pembagian warisan. Ibu tidak boleh menghalangi. Hak ibu itu hanya 1/8. Hak ibu, jika mayit punya anak, hak istri hanyalah 1/8. Sisanya 7/8 adalah hak anak. Anda yang cuma punya saham 1/8, 1/8 itu berarti berapa persen? 1/8 12,5%. Ya. Anda cuma punya hak senilai 12,5%. Tapi menghalangi sisanya 87,5%. Loh, ini kan yang punya jatah kecil menghalangi yang punya jatah besar. 7/8 kan lebih gede ya. Ini cuma 1/8. Kenapa yang 1/8 menghalangi yang 7/8? Tidak boleh yang kayak gini. Nah, terus gimana Pak? Makanya sadar akan hukum waris ini penting ya. Kalau ibu Anda paham tentang masalah aturan waris dan hukum waris, sadar terhadap hukum waris, insya Allah akan sangat mudah bagi beliau untuk memahami bahwa jatah beliau itu hanya 1/8, sisanya itu milik anak, dan saya tidak boleh menahan hak anak, sehingga saya persilahkan anak kalau mau bagi waris silahkan ya. Yang penting jatah ibu tetap dikasihkan. Insya Allah bagus seperti itu. Kalau ada anak yang membutuhkan untuk segera dibagi. Tapi kalau misalnya anak-anaknya juga tidak butuh untuk segera dibagi, dan ibu berharap agar tetap tinggal di rumah sang ayah, ya, maka silahkan warisan untuk tidak dibagi terlebih dahulu, asal seluruh ahli waris sepakat. Misalnya ahli waris merasa, kami sudah merasa cukup, tidak harus tidak harus mengandalkan warisan misalnya, karena dia sudah punya pekerjaan, insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Nah, jazakallahu khairan atas pertanyaan dari hamba Allah tadi di Batam. Kami persilakan bagi pemirsa Ahsan TV dan pemirsa ANB Channel yang ingin bertanya secara langsung, kami persilakan di nomor di bawah ini. Sudah ada telepon yang masuk, yang pertama kami persilakan. Halo. Silakan. Ya, silakan. Halo. Dengan ibu siapa di mana? Tidak harus mengandalkan warisan, karena dia sudah punya pekerjaan. Insya Allah tidak. Baik, sudah terhubung? Ya, silakan, sudah terhubung. Halo. Halo? Ya, silakan, sudah terhubung. Iya. Ya. Silakan ibu yang bertanya, mohon dimatikan saja audio televisinya dan cukup mendengarkan dari suara telepon saja. Dengan silakan. Ibu Yeni di Tambun, Bekasi. Baik, Ibu Yeni di Tambun, Bekasi. Silakan pertanyaannya. Ya. Ustadz izin bertanya. Iya, baik. Izin bertanya Ustadz. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Sudah terhubung? Kami 6 bersaudara. Oh ya, baik-baik. Ya, silakan. Halo. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Suaranya kecil banget. Iya. Izin bertanya, kami mempunyai rumah warisan karena orang tua kami sudah meninggal. Kami 6 bersaudara, laki-laki 1, perempuan 5. Yang tinggal di rumah itu 2 kakak saya yang janda, dan ada workshop di depan punya abang saya. Sebentar Ibu, mungkin agak sedikit pelan-pelan agar Ustadz juga bisa menyimak. Suaranya kecil banget ya Ustadz ya. Ya, silakan. Mohon tidak terlalu cepat agar Ustadz juga bisa menyimak pertanyaan dari Ibu. Silakan Ibu, dilanjutkan. Iya. Iya. Ada 1 rumah warisan orang tua kami. Kami 6 bersaudara, laki-laki 1, perempuan 5. Di sana ada 2 saudara perempuan saya yang janda miskin menurut saya, tinggal di sana, dan ada workshop abang saya di depan, di garasi gitu.
Nah, sebenarnya kami nggak pernah membicarakan warisan, tapi karena yang saya pahami, saudara saya belum memahami agama sunnah dengan baik gitu. Karena saya sudah paham dan ada kakak saya yang perempuan sudah paham, jadi kami ingin membicarakannya. Tapi bukan berarti kami meminta warisan kami, tidak. Karena kami yang 3 perempuan di luar itu sudah bersuami dan insya Allah sudah mapan, Ustadz. Baik. Kemarin saya mau mengajukan, bukan pertanyaan sih, maksudnya harus ada hitam di atas putih gitu, Ustadz, biar nantinya anak cucu kami itu nggak ada permasalahan di belakang harinya itu. Saat itu baiknya gimana ya, Ustadz? Baik. Orang tua sudah lama meninggalnya, Ibu? Orang tua kalau ayah baru 4 bulan yang lalu, kalau ibu udah lama. Baik. Bu Yani? Ya itu aja ya, Ustadz. Baik. Silakan Oh iya. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Wafikum barakallahu. Masyaallah, barakallahu fikum. Nah. Baik. Kalau kita perhatikan dari data yang tadi disampaikan oleh penanya, karena kedua orang tua sudah meninggal, berarti tidak ada warisan yang jatuh ke suami, tidak ada warisan yang jatuh ke istri, tapi semuanya ke anak. 6 bersaudara, 1 laki-laki, 5 wanita. Berarti pembagiannya adalah total warisan dibagi 7. Total warisan dibagi 7. Untuk yang laki-laki mendapatkan 2/7. Untuk masing-masing anak perempuan mendapatkan 1/7. Ya, anak laki-laki masing-masing mendapatkan 2/7, anak perempuan masing-masing mendapatkan 1/7. Nah, sekarang yang jadi kendala bukan itu. Anda punya masalah adalah bagaimana cara memberikan warisan, membagi warisan kepada seluruh saudara, sementara ayah baru meninggal 4 bulan yang lalu. Dan di masyarakat kita ada kesan tabu, ada kesan nggak pantas kalau orang tua baru meninggal kok tiba-tiba sudah ngajak pembagian warisan. Memang kesan seperti ini susah untuk dihilangkan. Dan sebenarnya kesan ini tidak seutuhnya benar. Tidak seutuhnya benar. Karena itu kalau ada sebagian ahli waris yang dia menghalangi ahli waris yang lain, padahal ahli waris yang membutuhkan ini ingin cepat dibagi waris, maka memberikan halangan seperti ini termasuk perbuatan yang zalim kepada ahli waris yang ingin mendapatkannya. Karena itu dalam hubungan yang Anda ceritakan tadi, ada 1 anak laki-laki yang beliau kerja di workshop depan rumah. Kemudian ada 5 anak perempuan. Yang 5 anak perempuan ini masing-masing punya jatah ahli waris yang sama. Lalu ketika Anda membicarakan masalah waris kok dianggap tabu, ini tidak pantas, bapak baru meninggal 4 bulan yang lalu. Ya, Anda alasannya sudah benar. Bukannya saya ingin mendapatkan warisan, tapi saya berharap semoga kakak-kakak saya ya, yang beliau dalam kondisi membutuhkan bisa mendapatkan hak dan hartanya. Itu satu hal yang Masya Allah. Baik, suaranya sudah ada? Bismillah, cek. Sudah ada? Bismillah. Suara sudah ada? Sudah muncul? Alhamdulillah. Baik. Yang bisa kami sarankan, coba ini dibicarakan baik-baik dengan kakak Anda yang membutuhkan. Apakah kakak yang membutuhkan ini pingin warisannya segera dibagi ataukah tidak? Sehingga pendekatan ke personal dulu. Jangan langsung ke semua. Anda misalnya punya grup WA satu keluarga, langsung Anda pasang di grup WA itu, nah itu bisa sensitif. Tapi kalau melalui personal dulu, misalnya kakak yang membutuhkan ditanya, gimana, pengen segera bagi warisan atau tidak, biar nanti bisa cepat selesai. Dan kakak bisa mendapatkan harta lebih banyak, lebih cepat. Kalau beliau menyetujui hal itu, ini bisa dijadikan sebagai alasan. Tapi kalau misalnya mereka nggak setuju, mereka berharap, biarkan gini aja misalnya. Ya silakan Anda bersabar untuk menunda, daripada nanti
timbul masalah di belakang. Nah, masalah kekhawatiran untuk para cucu-cucu ya, dan anak di belakang nanti, Anda bisa membuat semacam tulisan ya, terkait bagaimana cara membagi waris yang benar dan sebutkan untuk anak-anak Anda. Nanti kalau pembagian warisan itu dilakukan dan Anda sudah tidak ada misalnya, sudah meninggal sebelum dibagi waris, Anda sampaikan, hak kalian wahai para anakku, berarti cucu ya, cucu dari mayit hanya sekian, tidak boleh lebih dari sekian. Jadi wasiat itu berbicara tentang pesan hak untuk keluarga Anda. Hanya sekian berdasarkan perhitungan secara syar'i. Minimal menyelamatkan keluarga kita. Kalau emang yang lain belum bisa diajak serius untuk melakukan pembagian warisan. Wallahu a'lam. Jazakallahu khair Ustaz atas jawaban dari pertanyaan Bu Yeni di Tambun. Kami berikan kesempatan berikutnya, telepon kedua kami persilakan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Ibu di mana? Dengan Lilis dari Indramayu. Bu Lilis di Indramayu, kami persilakan ya. Ibu pertanyaannya. Iya, halo, Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya. Assalamualaikum. Ini ibu saya kan bekerja, bapak saya bekerja. Orang tua kami mempunyai 3 rumah. 2 rumah hasil mereka berdua dan satunya adalah rumah dari nenek saya untuk ibu saya. Tahun 2020 ibu saya. Mohon maaf, Ibu. Mohon maaf dulu ya? Agak sedikit tidak terburu-buru, agar Ustadz bisa mencatat dan bisa menjawab dengan baik. Ini Ustadz, maaf saya bertanya, ibu bapak saya bekerja, orang tua kami mempunyai 3 rumah, 2 rumah hasil mereka berdua, dan 1 adalah rumah dari nenek saya untuk ibu saya. Tahun 2020 ibu saya meninggalkan 3 rumah dan emas perhiasan. Saya adalah 3 bersaudara, semuanya perempuan. Semua perhiasan ibu saya sudah dibagi rata berempat, saya, bapak, dan 2 adik perempuan saya. Tanpa sepengetahuan bapak saya, ibu mempunyai deposito sebesar 120 juta dan 1 buah rumah Sebelum meninggal, ibu saya memberikan rumah yang ibu punya tanpa sepengetahuan ayah saya dan adik saya dan saya untuk adik saya yang nomor 2. Tapi dengan alasan yang lain, adik saya tidak mau menerima rumah tersebut. Oh ya Ustadz, bapak saya menikah lagi dengan wanita lain tahun 2011 tanpa sepengetahuan ibu saya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara pembagian warisan yang benar menurut Islam? Seperti dari pertanyaannya awal, saya takut menganukan warisan Ustadz karena bapak saya kan masih hidup. Jadi kan hal sensitif sekali ya Ustadz ya ini nih. Gitu. Terus yang kedua Ustadz, ini ibu saya kan ASN mendapatkan uang deposito. Baik, karena waktu yang terbatas kita berikan kesempatan cukup 1 saja Ibu ya. Baik Bu Lilis. Gitu, ya, baik, mohon maaf sekali Bu Lilis. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi begini ya. Dalam masalah pembagian waris itu ada 2 hal yang harus kita pastikan. Pertama, siapa saja ahli waris. Yang kedua, apa saja yang menjadi objek warisan. 2 itu. Siapa saja ahli waris, berarti kita perlu membuat daftar keluarga mayit yang berhak dapat warisan. Kalau tadi Anda bercerita ada ayah yang masih hidup, berarti statusnya adalah suami. Dan anak-anak ada 3 orang. Tadi ada yang lelaki nggak? Nggak disebutkan ya? Nggak disebutkan. Pokoknya 3 anak. Ya. Saya tidak tahu apakah ada yang laki-laki atau tidak. Baik. Andai kan ada anak laki-laki, asumsi saya ada anak laki-laki. Jika ada anak laki-laki, berarti ahli warisnya hanya 4 orang. Suami, kemudian 3 anaknya. Kalau tidak ada anak laki-laki, berarti nanti ahli warisnya adalah suami, 3 anak perempuan, dan saudara ibu, saudara mayit. Saudara mayit di sini siapa saja Pak? Ya, belum ada data yang tadi disampaikan ke kami. Intinya Anda perlu membuat daftar siapa saja ahli waris yang berhak dapat warisan dari ibu. Ya.
Dan itu Anda bisa konsultasikan kepada seorang ustadz yang paham tentang masalah ini di kota Anda. Insya Allah itu lebih bagus. Karena tadi datanya tidak disebutkan anak itu apakah ada laki-laki ataukah tidak. Kalaupun tidak ada anak laki-laki, kita perlu meneliti posisi saudara-saudara ibu. Ini yang pertama. Nah, untuk yang pertama ini Anda bisa tanyakan ke seorang ustadz. Anda bisa tanyakan kepada orang yang paham ilmu waris. Insya Allah mereka bisa menentukan. Ceritakan saja siapa saja keluarga ibu, suami, kemudian anak-anak, terus ada saudara. Anda ceritakan saja. Nanti sang ustadz akan bisa membuat urutan kira-kira siapa yang berhak dapat warisan. Ini untuk yang pertama. Kemudian tugas yang kedua adalah menjelaskan objek apa saja yang menjadi objek warisan. Apa saja yang menjadi objek warisan. Nah, yang kedua ini lebih sensitif dibandingkan yang pertama. Kalau yang pertama tadi, para ustadz, dai yang paham tentang fikih ilmu waris, dia bisa ngasih jawaban. Yang kedua ini, mereka tidak bisa. Kenapa? Karena yang lebih tahu adalah keluarga. Sehingga perlu ada kejujuran. Nah, yang bisa dijadikan sebagai acuan adalah asal-usul harta. Dari mana harta itu berasal. Sehingga misalnya, ibu punya satu rumah. Warisan dari nenek. Dari ibunya ibu. Baik, itu satu poin. Berarti itu disimpan. Ini adalah harta murni milik ibu. Yang kedua, ibu punya deposito senilai sekian ratus juta plus satu rumah yang tidak diketahui oleh bapak. Ini Masya Allah ya, pintar sekali beliau menyembunyikan harta. Sampai punya rumah nggak diketahui oleh suaminya. Dan satu rumah yang tidak diketahui oleh bapak. Udah? Nah, bagian ini bukan harta bapak. Kemudian ada dua rumah yang itu hasil dari pembelian ibu dan bapak. Nah, ini yang mungkin sensitif. Bapak perannya berapa persen, ibu berapa persen. Agar bisa diketahui mana yang merupakan harta ibu dan mana yang merupakan harta bapak. Setelah diketahui, mungkin Anda bisa tanya ke bapak ya. Minta data ya, minta keterangan. Dulu bapak waktu beli rumah ini nyumbang berapa juta. Ibu nyumbang berapa juta. Nah, dari situ kan bisa dibuat persentase. Oh, berarti dari dua rumah ini anggaplah misalnya masing-masing 50%. Maka satu rumah milik ibu, satu rumah milik bapak. Sudah diakumulasi harta ibu total sekian. Setelah diakumulasi. Nah, baru dilakukan pembagian jatah warisan. Suami, yaitu bapak, dapat 1/4 karena ibu punya anak. Lalu Anda sebagai anak, jika ada anak laki-laki, berarti sisanya 3/4 dibagi seluruh anak. Dengan perbandingan 2:1. Tapi kalau tidak ada anak laki-laki, semuanya perempuan, berarti nanti perlu nyari saudaranya ibu yang berhak dapat warisan. Kemudian dilakukan proses pembagian. Objeknya sudah jelas, yaitu rumah, kemudian deposito yang tadi Anda ceritakan. Setelah Anda tahu, Anda detailkan, dibuat daftar harta yang ditinggalkan oleh ibu. Insya Allah kalau seperti ini caranya, berarti kita menganut prinsip kehati-hatian dan keadilan, sehingga harta yang dibagikan dalam proses pembagian waris, insya Allah jadi harta yang legal untuk diterima oleh masing-masing ahli waris. Wallahu a'lam. Semoga bisa dipahami demikian. Baik, alhamdulillah jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban dari pertanyaan Ibu Yeni di Indramayu. Baik para pemirsa Asam TV dan pemirsa ANB Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami akan berikan kesempatan bagi pemirsa yang bertanya melalui layanan pesan singkat, dan ini pertanyaan kita gabungkan dari beberapa pertanyaan yang bertanya dengan serupa Ustaz. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana jika ada salah satu ahli waris yang tidak ingin menjual objek warisan dikarenakan objek warisan tersebut banyak menyimpan kenangan dari rahimahullah? Mohon nasihat dari Ustaz, jazakumullahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Tolong bedakan antara tidak mau menjual dengan tidak mau bagi. Ini dua hal yang berbeda ya.
Kalau tidak mau membagi, ini bisa jadi kedzaliman. Tapi kalau tidak mau menjual, belum tentu itu kedzaliman. Karena membagi warisan itu tidak harus dengan cara menjual. Tapi Pak, ini kan objeknya properti, rumah, yang dia tidak liquid. Betul, itu adalah sebuah rumah tidak liquid. Barangkali Anda punya banyak kenangan di rumah itu, sehingga sayang kalau harus lepas tangan ke tempat orang lain. Padahal kita ingin bisa pulang kampung, lalu mengenang masa kecil, dan seterusnya. Terus bagaimana cara pembagian warisan yang tepat? Rumah itu silahkan dibuat utuh tanpa dijual. Kemudian buat prosentase pembagian. Setelah ketemu misalnya, anak ini dapat sekian, anak ini dapat sekian. Ada 5 anak misalnya, A, B, C, D sampai E, 3 laki-laki, 2 perempuan. Lalu dibagi, oh dari 5 anak ini, yang anak laki-laki masing-masing dapat sekian. Yang anak perempuan masing-masing dapat sekian. Sudah? Selesai dibagi, ketemukan prosentasenya. Nah, rumah ini harganya berapa? Oh, rumah ini harganya 1M. Kemudian dibagi sesuai dengan persentase warisan tadi. Anggaplah si A ini punya berapa misalnya? Punya 15%. 15% dari 1M, 150 juta. Baik, saya butuh duit 150 juta. Saya tanya kepada B, bisa nggak kau gantikan 150 juta? Nanti jatahku jadi milik kamu. Siap. Akhirnya dibayar oleh B 150 juta. Sudah? Si A dapat duit 150 juta. Tapi rumah itu 15%-nya jadi milik B. Sehingga misalnya B 30% karena anak laki-laki, A anak perempuan. Ditambah 15 jadi B punya 45%. Nanti saudaranya yang lain punya 15% juga dijual ke B. Digabungin jadi dari 45 jadinya 55. Atau jadi 60 ya, jadi 60%. Nanti saudaranya yang lain seperti itu, dibeli lagi jatahnya. Total sampai 100% jadi milik B. Jadi tetap enggak pindah ke tangan orang lain, tapi tetap dimiliki oleh salah satu anak dengan cara siapa yang mampu bisa nebus warisan kepada yang tidak mampu. Nah, insya Allah dengan metode ini rumah warisan itu akan tetap utuh dan tidak jatuh ke tangan orang lain. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas pertanyaannya, atas jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya. Baik, bagi pemirsa Ahsan TV dan pemirsa ANB Channel yang ingin bertanya secara langsung, kami persilakan menghubungi nomor di bawah ini di nomor 0811 900 7912. Atau Anda juga bisa bertanya di layanan telepon 021 8910 6135. Baik, ada telepon berikutnya yang sudah masuk, kami persilakan. Ya. Halo? Sudah terhubung? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Ibu di mana? Dengan Selfie di Cilegon. Bu Selfie di Cilegon. Silakan Bu Selfie, pertanyaannya. Ya, Ustaz, saya memiliki kakak laki-laki 1 dan orang tua saya memiliki anak 3, laki-laki 1, nomor 1, dan yang 2 adik-adiknya wanita. Lalu ayah saya sudah meninggal, meninggalkan harta waris, rumah, sebidang tanah, dan sebidang kebun. Tapi belum dibagi, Ustadz. Gitu. Lalu ahli waris ini yang abang saya menghibahkan rumah untuk saya gitu. Lalu ibu saya kan menikah lagi, Ustadz, mempunyai anak laki-laki. Nah, dia tidak dapat warisan, Ustadz. Jadi ibu saya ini sedih gitu, karena dia nggak punya warisan, nggak punya peninggalan. Lalu bilang ke ibu saya bilang ke saya untuk dibagikan warisan dari ayah yang sebelumnya itu dibagikan ke adik yang ini gitu. Terus lalu saya jawab, Mamah itu punya punya bagian dari warisan ayah yang sebelumnya. Nanti warisan itu bisa Mamah bagi lagi untuk anak Mamah yang 1 ini gitu, yang adik adik sambung ya. Bukan adik sambung, adik kandung tapi beda bapak gitu, Ustadz.
Boleh seperti Ustaz. Saudara seibu Anda laki atau perempuan? Laki. Laki-laki. Iya. Tapi bapaknya tidak meninggalkan waris gitu, Ustaz. Baik. Jadi ibunya sedih gitu. Nah, ahli waris ini yang abang saya sepertinya belum bisa membagi waris karena banyak pertimbangan. Salah satunya karena adik-adiknya masih muda, Ustaz. Dan yang kedua, ibu saya masih tinggal sama suaminya yang baru gitu, Ustaz. Jadi saya juga mau mengingatkannya karena masih kecil takutnya nggak ini. Baik. Jadi bagaimana Ustaz solusinya? Baik. Ustaz? Cukup Bu Selvi tanyanya? Cukup yang hibah juga ya Ustaz, itu boleh atau tidak? Baik, cukup nanti disimak pertanyaan berapa? Adik Anda yang perempuan? Saya dan kakak saya cewek, saya satu sama kakak saya satu, yang laki satu yang nomor pertama. Berarti total adik ibu ada satu atau dua? Ada dua? Ada satu. Iya. Berarti tadi 3 ya Bu, satu laki-laki kakaknya ibu dan 2 anak perempuan termasuk ibu ya? Iya. Baik. Bisa disimak Ustaz? Syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Selvi di Cilegon. Silakan Ustaz. Baik. Kita insya Allah sudah bisa mendapatkan data ahli waris ya. Ahli warisnya ada 4 orang dari ayah ya. Ahli waris dari ayah. Ketika ayah Anda meninggal, ahli warisnya ada 4 orang. Pertama ibu Anda, berarti istri mayit, dapat 1/8. Dan ini adalah harta warisan yang dimiliki oleh ibu. Kemudian 3 anaknya mendapatkan sisa 7/8. 7/8 dibagi, karena ada 1 laki-laki, berarti dibagi 4. 7/8 dibagi 4. 7/8 dibagi 4 berapa? 7/32. 7/32. Untuk anak laki-laki mendapatkan 14/32. Masing-masing anak perempuan dapat 7/32. Anda dapat 7/32. Kakak perempuan Anda dapat 7/32. Sudah? Terus bagaimana dengan adik laki-laki seibu? Yang itu hasil pernikahan ibu yang kedua. Untuk adik laki-laki seibu ini, ya, dia tidak mendapatkan warisan dari ayah Anda. Kenapa? Karena dia bukan anaknya. Itu anak orang lain. Sudah? Tapi nanti dia dapat warisan dari ibu Anda sebagai anak. Baik. Karena itu, setelah jelas detail angkanya masing-masing, Anda tinggal buat persentase tuh. 1/8, kemudian 14/32, 7/32. Totalnya kan 1 itu ya. Anda buat persentase. 1/8 berarti berapa persen? 12,5%. Ya. Kemudian 14/32, berapa persen itu? Nah itu pakai kalkulator ya. Nanti Anda bisa buat persentase. Setelah ketemu persentase, jadi kelihatan. Abang punya sekian persen. Anda punya sekian persen. Kemudian saudara Anda punya sekian persen. Ibu punya sekian persen. Baik. Kemudian setelah dipersentase, total dari objek tadi ada rumah, tanah, kebun. Ini kira-kira nilainya berapa? Anda bisa menggunakan tenaga appraisal dalam masalah ini, tapi harus bayar ya. Atau misalnya bisa tanya ke notaris sekitar Anda, kira-kira rumah kayak gini berapa? Atau broker properti insya Allah ngerti. Setelah dapat data, anggaplah total rumah, tanah dan kebun totalnya 1M. Total 1M, kemudian berarti abang punya sekian. Nah, ketika punya sekian itu kok dihibahkan kepada Anda, silahkan. Sehingga belum tentu satu rumah itu jadi milik Anda. Karena jatah abang berapa? Tadi 32, berapa tadi? 14/32. 14/32 itu kalau diwujudkan dari total warisan ini, kurang dari satu rumah itu kurang. Paham ya?
Wah, ini nggak pakai oret-oretan insya Allah. Paham. Bisa kita pakai oret-oretan? Baik. Saya share konten belum bisa, silakan dijadikan co-host. Yang raise hand. Nah, alhamdulillah. Nah, mungkin ini akan bisa lebih membantu ya. Saya ulang ya. Jadi di sini ada ayah plus X sebagai istri, punya 3 anak ya. 1 laki-laki, 2 perempuan. Saya kasih tanda aja nama ya. A, B, C. A ini laki-laki, B perempuan. Baik. Ketika ayah meninggal dunia, saat ayah meninggal dunia, ahli warisnya hanyalah X, A, B, C. X dapat 1/8. Kenapa? Karena mayit punya anak. Lalu sisa 7/8 untuk anak. Dengan perbandingan 2/1. Sudah? Karena 2/1 berarti anak laki-laki dihitung 2, anak perempuan dihitung 1. Ini 2, 1, 1. Totalnya 4. Sehingga 7/8 dibagi 4. Sama dengan 7/32. Sudah? Maka A yang laki-laki dapat 14/32. Kemudian B dapat 7/32. C perempuan dapat 7/32. Kalau Anda mau samakan penyebut bisa. Jadinya X, A, B, C. Ini dapat 4/32, 14/32, 7/32, 7/32. Begini ya. Totalnya kan 1 ini nih. Total 1. Kalau di jumlah, ini totalnya 1. Baik. Nah, kemudian tadi objek warisan yang Anda ceritakan tadi ada rumah plus kebun plus tanah. Anggaplah misalnya totalnya adalah 32M. Misalnya totalnya 32M. Berarti X dapat 4M, A dapat 14M, B dapat 7M, C 7M. Begini ya. Nah, rumah ini harganya berapa? Oh, rumah itu harganya 20M. Oh, rumahnya harganya 20M. Rumah harganya 20M misalnya ya. Berarti kan kakak Anda yang dia memiliki jatah 14 itu belum punya rumah utuh. Karena rumah ini harganya 20M, padahal beliau hanya punya 14M. Lalu dari mana beliau bisa menghibahkan rumah itu untuk Anda? Sementara beliau belum punya rumah itu secara utuh. Nah, itu yang saya maksud tadi ya. Makanya perlu dihitung dulu nilai rumah berapa, kemudian jatah warisan kakak berapa. Kalau misalnya dari situ kakak Anda yang laki-laki memiliki rumah tadi senilai 70%-nya. 70% ini punya kakak. Yang 30% punya adik-adiknya. Ya. Berarti ketika dia hibahkan 70% itu kepada Anda, maka jatah Anda jadinya ya, 15% plus 70%. 70% anggaplah punya A, yang 15% ini punya B, C juga sama, punya 15%. Misalnya ya. Nah, ketika A menghibahkan ini kepada C, kepada Anda, jadinya Anda punya 85%. Tinggal Anda beli aja yang 15% dari B. Ini tak duiti, saya ganti duit. Berapa harganya? Sekian. Anda bayar
100% rumah ini jadi milik Anda. Nah, terus ibu Anda minta agar saudara Anda ya, yang seibu, anak laki-laki ini bisa dapat. Ibu bisa kasihkan yang 1/8 tadi kepada anaknya yang laki-laki tadi. Atau misalnya kalau ibu minta lalu Anda kasih, silahkan. Bisa dikasih dalam bentuk duit atau bisa dikasih dalam bentuk jatah kepemilikan. Ya sudah, ini yang 30% punya saudara seibu Anda. Seperti itu insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan atas pertanyaan dari Bu Selvi di Cilegon. Mudah-mudahan bisa dipahami dari penjelasan yang tadi telah disampaikan oleh Ustadz. Baik, para pemirsa Sen TV dan pemirsa NB Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih memiliki waktu beberapa menit, kita berikan kesempatan berikutnya bagi yang bertanya melalui layanan pesan singkat. Yang berikutnya adalah dari Ummu Gani Ustadz di Batam. Beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, orang tua kami masih menganut Nasrani, memiliki 6 orang anak, 5 anak perempuan dan 1 laki-laki yang paling bungsu. Yang mu'alaf hanya saya dan kakak saya. Saya anak kedua dan ayah saya sudah tidak ada Ustadz, tinggal ibu saya yang masih ada. Pertanyaannya adalah bagaimana pembagian waris jika orang tua dan adik saya yang masih menganut Nasrani Ustadz? Apakah mengikuti hukum Islam atau mengikuti hukum negara? Syukron, mohon jawaban dan nasihat dari Ustadz. Jazakumullahu khairan. Ada keterangan ayahnya meninggal, agamanya apa? Enggak ada? Tidak ada Ustadz. Baik. Asumsi saya sama dengan ibunya ya. Iya. Misalnya kita asumsikan berarti ayahnya meninggal dalam posisi sebagai orang Nasrani dan ibunya juga saat ini masih Nasrani. Maka mereka yang mu'alaf di antara anak-anaknya tidak dapat warisan sama sekali dari ayahnya. Kalau warisan dari ibu belum meninggal. Dan kalau orangnya belum meninggal, belum bisa bahas masalah warisan. Warisan itu baru ada setelah meninggal. Sehingga yang bisa kami sarankan, dari ayah Anda nggak berat apapun. Tapi kalau misalnya ada salah satu ahli waris di antara saudara-saudara Anda tadi ya, 6 bersaudara, 2 yang muslim, kemudian 4 yang masih kafir. Lalu dari saudara Anda yang non muslim ini ngasih sesuatu kepada Anda, silakan diterima. Silakan diterima. Bentuknya bukan sebagai warisan, tapi sebagai hibah dari saudara. Kalau ibu ngasih, karena ibu masih hidup, ibu ngasih, silakan diterima. Bentuknya bukan warisan, tapi sebagai hibah dari orang tua. Udah? Nah, selanjutnya, bagaimana caranya agar saya bisa mendapatkan warisan dari ibu? Anda bisa meminta ibu memberikan wasiat. Warisan dari muslim kepada non-muslim atau dari non-muslim kepada muslim nggak boleh. Tapi kalau wasiat boleh. Rasulullah SAW bersabda, La yarisul muslimul kafira walal kafirul muslimah. Seorang muslim tidak bisa memberikan warisan kepada non-muslim, non-muslim juga nggak bisa ngasih warisan kepada muslim. Di buku pengantar ilmu waris, saya bahas ini di bab tentang masalah penghalang warisan. Ada orang yang terhalangi untuk bisa dapat warisan. Dan di antara sebab penghalang warisan adalah perbedaan agama. Di antara sebab penghalang warisan adalah perbedaan agama. Ada di halaman 152 kalau Anda punya bukunya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim. La yarithul muslimul kafira walal kafirul muslimah. Seorang muslim tidak bisa meninggalkan warisan untuk orang kafir, dan yang kafir juga tidak bisa meninggalkan warisan untuk muslim. Muttafaq alaih, hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Dan kafir yang dimaksud adalah semua agama. Li'annal kufra millatun wahidah. Karena kekufuran itu satu agama. Latar belakangnya agama apapun selama dia selain muslim, maka itu menjadi penghalang terjadinya hubungan saling mewarisi.
Baik. Tapi boleh untuk menerima wasiat. Dan wasiat dari non-muslim kepada muslim boleh. Makanya kalau Anda masih punya harapan untuk bisa mendapatkan harta dari ibu Anda yang non-muslim, Anda minta ibu menulis wasiat. Dengan perhitungan begini, andaikan kita seagama, maka saya dapat jatah sekian. Andaikan seagama dapat jatah sekian. Lalu Anda tuliskan dalam wasiat itu. Atau ibu suruh menuliskan dalam wasiat itu untuk memberikan wasiat senilai jatah Anda andaikan Anda sama agamanya. Nah, dengan demikian nanti kalaupun ibu meninggal, surat wasiat ini bisa jadi Bisa jadi bukti Anda berhak mendapatkan sebagian harta dari ibu yang ditinggalkan, statusnya sebagai wasiat dan bukan warisan. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dari pertanyaan tadi. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh penanya. Baik, kita bacakan pertanyaan berikutnya. Kita gabungkan beberapa pertanyaan yang semisal dengan pertanyaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon nasihat dan jawabannya. Jika ada sepasang suami istri yang keduanya telah wafat, lalu tidak memiliki anak kandung, Ustaz, hanya memiliki saudara dari kedua belah pihak dan satu orang anak angkat. Maka beberapa pertanyaan yang muncul adalah, apakah si anak angkat ini berhak untuk mendapatkan hak waris? Itu pertama, Ustaz. Kemudian si suami istri ini pernah meniatkan semasa hidupnya ingin melaksanakan ibadah umroh atau haji. Lalu apakah tetap wajib ditunaikan dari harta tersebut? Mohon nasihat dari Ustaz, jazakumullahu khairan. Nah, di buku pengantar ilmu waris untuk cetakan yang kedua ini kami sebutkan ya, warisan untuk anak angkat. Dan anak angkat karena dia bukan anak kandung, karena ada 3 hal yang menjadi sebab adanya hubungan saling memberikan warisan, yaitu hubungan nasab, hubungan pernikahan, dan hubungan al-wala. Sebab yang menjadi, atau ada 3 sebab orang bisa mendapatkan warisan karena hubungan nasab, hubungan pernikahan, dan hubungan al-wala. Anak angkat bukan nasab, bukan pula hasil pernikahan, bukan pula karena al-wala, karena kan dia bukan budak. Al-wala itu mantan budak. Baik, tidak ada salah satu dari 3 unsur ini. Berarti pada asalnya dia tidak berhak dapat warisan. Karena itu, mengingat anak angkat tidak dapat warisan, maka memberikan warisan untuk anak angkat tidak dibenarkan. Yang diperbolehkan adalah memberikan wasiat untuk anak angkat. Sehingga solusi untuk anak angkat itu wasiat, bukan warisan. Andaikan kedua suami istri ini, yang dia punya anak angkat, dulu paham, kemudian dia nulis wasiat. Saya wasiatkan agar harta saya senilai total 1/3 dari harta yang saya miliki untuk anak angkat saya. Sah itu sebagai wasiat. Sah sebagai wasiat, dan nanti ketika beliau meninggal, maka anak angkat berhak untuk mendapatkan harta itu sebagai wasiat, bukan sebagai warisan. Hanya saja wasiat itu maksimal 1/3. Nanti sisanya yang 2/3 diserahkan kepada ahli waris mayit, yaitu saudara-saudaranya. Baik saudara dari pihak suami maupun saudara dari pihak istri. Nah, wallahu a'lam. Barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan atas jawaban dari pertanyaan tadi. Karena keterbatasan waktu kita, mungkin pertanyaan tadi sebagai pertanyaan penutup Ustaz di kesempatan siang hari ini. Baik, sebelum kami tutup ada ikhtitam mungkin dari Ustaz. Dan satu lagi Ustaz, mungkin ada beberapa pertanyaan yang muncul terkait buku tersebut. Apakah buku yang tadi tentang terkait pengantar ilmu waris, apakah sudah tersebar secara luas Ustaz? Dan bagaimana cara mendapatkannya? Silakan Ustaz. Baik. Alhamdulillah untuk buku pengantar ilmu waris yang cetakan terbaru ya, cetakan kedua, ada tambahan pembahasan tentang masalah warisan untuk anak angkat. Ini sudah tersebar di beberapa toko buku, dan Anda mungkin juga bisa akses di internet atau melalui online, bisa juga melalui Ahsan Store atau di ANB Store. Kemudian
hal terpenting yang perlu kita pahami adalah bahwa ada manfaat besar ketika seseorang itu belajar ilmu waris. Bukan dari sisi dia pintar ngitung, bukan. Tapi dari sisi kesiapan dia untuk menerima hukum Allah. Karena ketika seseorang itu belajar, hakikatnya dia sedang menyematkan ideologi dalam batinnya. Sehingga kalau dia kenal dalil, dia kenal Al-Quran dan Sunnah, dia tahu ini hukum Allah. Kalau saya langgar ada konsekuensi besar. Hidup tidak sekali, akan ada kehidupan yang kedua, yang isinya adalah hisab tanpa amal. Sehingga ketika seorang hamba sadar akan hal ini, dia siap untuk menerima ketika ada pembagian warisan yang ditetapkan oleh syariat berdasarkan penjelasan tokoh agama atau seorang ustadz berkaitan dengan bagaimana cara membagi harta pusaka dengan benar. Karena itu belajar seperti ini tujuannya bukan dalam rangka untuk agar kita bisa jadi seorang ahli dalam masalah perhitungan waris, bukan. Memang itu target yang paling tinggi. Tapi ada target yang lebih rendah lagi, agar saya siap dengan hukum Allah dalam masalah pembagian warisan. Dan itulah yang sangat penting untuk kita perhatikan. Wallahu a'lam, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan atas keluangan waktu yang telah diberikan oleh Ustadz di kesempatan siang hari ini. Kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada seluruh pemirsa Ahsan TV dan pemirsa ANB Channel. Kami ucapkan jazakumullahu khairan atas atensi Anda di kesempatan siang hari ini. Sekali lagi kami atas nama tim redaksi menyampaikan permohonan maaf atas keterbatasan waktu kita di kesempatan siang hari ini karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke tim redaksi. Tidak semua kami bacakan satu persatu. Kami persilakan di sesi lain dalam live Ustadz Anda juga bisa bertanya terkait pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Maka kami atas nama tim redaksi menyampaikan permohonan maaf sekali lagi. Kita tutup kajian di siang hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.